Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang isolasi diosgenin dari rimpang pancing atau Cotus specius, di mana penjelasan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas praktikum fitokimia 2 yang diampu oleh Ibu Diah Tri Utami, SSI MSc. Adapun anggota kelompok 4 ada Cindy Zulfa Ulaya, Nopela Sari, Niken Zahira, Canaya Ulmi Effendi, dan Elpita Sari. Perkenalkan, nama saya Nopela Sari, NIM F1F1180013. Adapun dasar teori dari praktikum fitokimia 2 tentang isolasi diosgenin dari rimpang pancing, di mana diosgenin ini merupakan senyawa produk hidrolisis dari saponin. Struktur diosgenin terdiri atas gula yang terikat dengan muatan hidrofobik. Diosgenin adalah steroid aglikon yang termasuk dalam kelompok triterpena yang mempunyai gugus hidroksil terikat pada atom C3, ikatan rangkap pada atom C5 dan C6, dan adanya cincin gula di mana di bawah merupakan struktur kimia dari diosgenin. Diosgenin digunakan sebagai prekursor untuk sintesis obat berbahan dasar steroid dalam industri farmasi. Selain itu berpotensi sebagai agen obat untuk berbagai macam penyakit seperti kanker, hiperkolesterolmia, radang, dan beberapa tipe infeksi. Diosgenin dalam industri farmakologi umumnya berperan sebagai prekursor utama untuk memproduksi kortikosteroid, hormon seksual, kontrasepsi oral, dan senyawa obat yang berbahan dasar dari steroid. Kebutuhan pasokan diosgenin dalam industri farmasi terus meningkat. Oleh sebab itu, peluang ekonomi dalam pengembangan diosgenin sangat menguntungkan. Negara utama pemasok kebutuhan diosgenin di dunia adalah China, India, Meksiko, Guatemala, dan Costa Rica. Sumber utama penghasil diosgenin adalah Dioscorea sp. Dan diosgenin ini merupakan konstituen bioaktif yang sangat penting dalam herba pancing, di mana pada praktikum ini salah satu sampel yang digunakan itu adalah rimpang pancing, yang mana diosgenin berperan penting dalam aktivitas farmakologi seperti anti-hiperlipidemia, anti-diabetes, anti-kanker. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan metode sederhana untuk estimasi senyawa ini menggunakan instrumen canggih seperti kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Di mana tanaman pancing atau Cotus specius ini merupakan tumbuhan yang hidup liar di hutan maupun di pinggir-pinggir hutan. Tumbuhan pancing ini merupakan tumbuhan herba yang mempunyai percabangan di bagian atas, inflorescensia berbentuk elips sampai globular dengan banyak bunga. Bunganya solinter, calyx berambut, corolla putih atau dengan sedikit warna ungu. Stamen besar dengan ujung kuning, berambut pada bagian belakang, di mana tanaman pancing tumbuh sebagai tanaman liar di pekarangan ataupun di kebun. Pancing telah dilaporkan memiliki aktivitas anti-hiperglikemik, hipolipidemik, hepatotrophopeptik, antioksidan, antifungi. Secara tradisional, tanaman ini juga diketahui memiliki peranan untuk mengobati rematik, asma bronkial, dan lepra. Baiklah, saya Canaya Ulmi Effendi akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai alat bahan yang akan digunakan pada penelitian ini, serta prosedur kerja yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan eksperimental uji steroid dengan menggunakan tes Lieberman-Bouchardat, di mana bahan uji yang digunakan yaitu rimpang. Dengan cara 1 ml ekstrak metanol ditambahkan 1 ml eklorfon sampai 2-3 ml asam asetat anhidrat dan 2 tetes asam sulfat pekat. Hasilnya positif jika menunjukkan perubahan warna menjadi hijau tua. Selanjutnya adalah uji HPLC dengan menggunakan model Shimadzu resolusi sasar diosgenin diperoleh pada 25 lebih kurang pada suhu 2 derajat menggunakan Phenomenex Luna C18 kolom dan sistem parut isokratik yang terdiri dari metanol dan air. Fase gerak dilewatkan melalui filtrat PVDF 0,48 mikro dan dibuang gasnya sebelum digunakan. Spektrum UV diambil dengan menggunakan model Shimadzu UV 1700 dengan spektrofotometer sinar ganda. Kuvet kursa digunakan untuk pengambilan sampel UV. Kromatografi lapis tipis privatif dilakukan dengan pelet silikat gel. Lapis awal 60F254
dengan ketebalan lapis 0,25 mm, jarum suntik mikro, dan ruang UV dengan V 254 nanomikro dan V 365 Assalamualaikum nanomikro. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Zulfa Ulaya, NIM F1 Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil yang kelompok kami peroleh dari praktikum mengenai isolasi diosgenin dari Costus speciosus. Yang pertama yaitu ketika dilakukan identifikasi steroid dari Costus speciosus dengan menggunakan reagen Lieberman-Buchardat, diperoleh hasil yaitu adanya perubahan warna menjadi warna hijau tua yang menunjukkan adanya steroid pada Costus speciosus. Kemudian selanjutnya yaitu pemurnian diosgenin ekstrak Costus speciosus yaitu dengan menggunakan metode rekristalisasi, diperoleh hasil yaitu adanya kristal berwarna putih dengan bentuk jarum. Kemudian selanjutnya yaitu penentuan kemurnian diosgenin ekstrak Costus dengan menggunakan metode HPLC yaitu diperoleh kromatogram HPLC yang menunjukkan adanya senyawa tambahan pada waktu retensi 9,67 menit yang menunjukkan bahwa diperlukan pemurnian lebih lanjut. Nah, ini adalah hasil dari kromatogram HPLC yang diperoleh dari ekstrak Costus speciosus. Nah, pada puncak yang nomor 2 yaitu pada memiliki waktu retensi 9,67 ini itu merupakan senyawa tambahan sehingga diperlukan pemurnian lebih lanjut. Kemudian selanjutnya yaitu ketika dilakukan karakterisasi diosgenin dengan menggunakan spektroskopi IR atau infrared atau inframerah, yaitu diperoleh spektrum diosgenin yaitu mengandung absorpsi karakteristik pada yang pertama yaitu pada spektrum 3453 itu merupakan gugus OH, kemudian pada spektrum yang kedua 2853 merupakan peregangan CH, kemudian yang ketiga yaitu spektrum 1458 merupakan tekukan CH, pada spektrum 980 merupakan vinil ikatan ganda, kemudian pada spektrum 875 merupakan peregangan dari COC. Nah, dari hasil spektrum yang diperoleh ini itu menunjukkan adanya diosgenin dari Costus speciosus. Kemudian selanjutnya yaitu identifikasi dengan menggunakan KLT, di mana ekstrak dari Costus speciosus ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang terhidrolisis dan juga ada yang tidak terhidrolisis. Nah, untuk yang noda yang sebelah kiri ini merupakan ekstrak yang tidak terhidrolisis, yaitu di sini merupakan noda yang menunjukkan yaitu merupakan diosgenin. Kemudian yang paling tengah ini merupakan diosgenin standar yang dijadikan sebagai pembanding antara ekstrak yang tidak terhidrolisis dengan yang terhidrolisis. Nah, diperolehlah dari ketiga sampel ataupun ketiga pengamatan ini diperoleh hasil bahwa menunjukkan diosgenin pada Costus speciosus itu merupakan noda yang berwarna hijau di sini. Kemudian selanjutnya perkiraan diosgenin pada sampel yang terhidrolisis dan juga yang tidak terhidrolisis. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh, di mana kalau pada sampel yang terhidrolisis dia itu memiliki daya serap 4,7, konsentrasinya itu adalah 9,9 mikrogram per mililiter, sedangkan untuk sampel yang tidak terhidrolisis itu memiliki daya serap 0,7 dengan konsentrasi 1,1 mikrogram per mililiter. Nah, demikianlah hasil yang kelompok kami peroleh dari isolasi diosgenin dari Costus speciosus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan pada percobaan kali ini, yaitu diosgenin diisolasi dari rimpang C. superciosus. Rimpang tersebut dikeringkan dengan naungan C. superciosus menjadi 100 gram. Bubuk dihilangkan lemaknya dengan 300 ml larutan petroleumeter menggunakan pelarut coklat. Selanjutnya kita hidrolisis dengan HCl selama 4 jam di dalam water bath menggunakan reflux water condenser. Nah, bahan yang sudah terhidrolisis tadi dibebaskan dari ion kloridanya dengan pencucian beberapa kali dengan air sulingan. Nah, kemudian kita keringkan seluruhnya terlebih dahulu di udara
Selanjutnya di oven selama 100-100 derajat Celcius. Bahan tersebut kemudian diekstraksi secara menyeluruh dalam peralatan soklet menggunakan enheksan selama 6 jam. Ekstrak yang diperoleh tadi dikurangi menjadi 20 mili dengan rotary flash evaporator. Pelarut yang tersisa dihilangkan menggunakan penangas air. Baiklah, selanjutnya pada pemurnian. Yang pertama, ekstrak kering yang mengandung diosgenin tadi dimurnikan dengan metanol panas. Pada pendinginan, diosgenin yang akan didapatkan adalah dalam bentuk kristal. Pemurnian diosgenin ini lebih lanjut dicapai dengan pengulangan kristalisasi dalam kolb metanol, dilanjutkan pencucian dengan metanol yang akan menghasilkan kristal putih berbentuk jarum. Nah, kristal ini memberikan reaksi warna positif dengan reaksi Lieberman-Buncherhead dan larut dalam klorofrom, metanol, aseton, dan enheksan. Selanjutnya pada pemurnian dengan menggunakan HPLC, yaitu perbandingan antara metanol dan air dalam proporsi yaitu 85:15 volume per volume. Digunakan sebagai sistem pelarut. Laju aliran dijaga dengan konstan pada 1 mili per menit dan kromatogram diintegrasikan pada 210 nN. Larutan standar diosgenin ini diinjeksikan dalam rangkap 2 dan respon detektor rata-rata diukur presentase kemurnian senyawa ini dari hasil isolasi dideteksi. Nah, dengan menggunakan metode normalisasi yang luas. Nah, kromatogram HPLC ini menunjukkan adanya senyawa tambahan pada waktu retensi 9,67 menit yang menunjukkan bahwa kita memerlukan pemurnian lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya untuk karakteristik diosgenik, yaitu karakterisasi spektroskopi UV larutan standar dengan konsentrasi 50 mikrogram per mili dalam heksan, yaitu disiapkan dan digunakan untuk analisis. Koreksi dasar dilakukan dengan menggunakan enheksan dan UV spektrum diagnostik terisolasi dan dicatat. Nah, nilai lambda maksimal diosgenin ini diisolasi yaitu 216 nanometer, mirip dengan diosgenin standar. Karakterisasi spektroskopi inframerah transformasi Fourier yaitu 500 mikrogram senyawa hasil isolasi dilarutkan dalam 5 mili klorofrom. Spektrum latar belakang klorofrom direkam dengan menggunakan jendela NaCl volume tetap. Kemudian spektrum FTIR diosgenin direkam dengan metode yang sama. Nah, nomor pemindaian ditetapkan yaitu 20. Spektrum FTIR menunjukkan absorbansi karakteristik pada bilangan gelombang tertentu yang sesuai dengan spektrum diosgenin standar. Spektrum diosgenin ini ditemukan mengandung absorpsi karakteristik pada 3453 untuk senyawa OH dan 2853 untuk peregangan CH dan 1458 untuk tekukan CH, 980 untuk vinil ikatan ganda dan 875 untuk peregangan COC. Nah, selanjutnya itu ada persiapan ekstrak terhidrolisis, yaitu dilakukan dengan cara 1 gram rimpang bubuk C speciosus tadi direfluksi dengan 10 mili HCl dengan konsentrasi 2,5 N selama 4 jam untuk menghidrolisis bahan. Dinginkan, lalu kita saring dan dicuci sampai residu tadi bebas dari klorida. Bahan itu dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius dan selanjutnya diekstraksi dengan campuran petroleum ether dan isopropanol dengan perbandingan 12:1. Larutan tadi disaring dan pelarut tadi kita hilangkan dengan destilasi di bawah tekanan berkurang. Residu tadi kemudian dilarutkan dalam 10 mili campuran petroleum ether
dan isopropil dengan perbandingan 12:1, larutan tersebut digunakan sebagai untuk Sanikin Zaira, NIM F1 F11824 akan melanjutkan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar diosgenin pada rimpang terdapat dalam bentuk glikosidik. Pengujian diosgenin dalam ekstrak terhidrolisis dan tidak terhidrolisis dilakukan dengan metode spektrofotometri. Diosgenin standar dengan konsentrasi berbeda terlihat pada plat TLC pralapis dan dikembangkan menggunakan sistem pelarut petroleum ether, yaitu isopropanol. Plat yang dikembangkan terlihat menggunakan reagen semprot anisaldehyde sulfuric acid spray. Pita yang sesuai dengan diosgenin dihilangkan dan dilarutkan dalam metanol. Absorbansi setiap larutan tercatat pada 429 nm. Glikosidik adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara dua monosakarida melalui reaksi dehidrasi atau penghilang gugus air. Ikatan antar glukosa ini dinamakan glikosidik beta 1,4. Karena konfigurasi glukosa dalam selulosa semuanya berbentuk beta, yakni ketika glukosa membentuk cincin, gugus hidroksil yang terikat dengan karbon nomor 1 akan terkunci di bagian atas sumbu cincin. Adapun zat yang mengandung ikatan glikosidik adalah glikosida. Berikut adalah kurva kalibrasi diplot dengan absorbansi terhadap konsentrasi, dengan mengulangi prosedur dengan konsentrasi diosgenin standar yang berbeda. Prosedur diulangi dengan kedua sampel dan dari kurva kalibrasi. Jumlah diosgenin yang ada di setiap sampel diperkirakan. Jumlah diosgenin dalam bentuk glikosidik dan bebas diperkirakan 1,76 dan 0,22%. Berikut adalah hasil uji KLT yang didapatkan, yaitu berdasarkan profil uji KLT. Pada nomor 1 merupakan ekstrak rimpang pacing yang tidak terhidrolisis, yang nomor 2 diosgenin standar, dan nomor 3 ekstrak rimpang pacing yang terhidrolisis. Jadi, sampel yang terhidrolisis didapatkan daya serap 4,7 dan konsentrasi 9,9 mikrogram per mili, dan yang tidak terhidrolisis memiliki daya serap 0,7 dan konsentrasi 1,1 mikrogram per mili. Pada KLT, fase diam berupa lapisan seragam atau uniform pada permukaan bidang datar yang didukung oleh lempeng kaca plat aluminium atau plat plastik. Fase diam pada KLT merupakan penjerap berukuran kecil dengan diameter partikel antara 10 sampai 30 mikrometer. Semakin kecil ukuran rata-rata partikel fase diam, semakin baik kinerja KLT dalam hal efisien dan resolusinya. Kecepatan KLT yang lebih besar disebabkan oleh sifat penyerap yang lebih padat bila disatukan pada Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan yang kelompok kami peroleh dari praktikum isolasi diosgenin dari Costus speciosus yang bersumber dari penelitian yang telah dilakukan oleh Jafar et al. 2008 yang berjudul Essay of Steroidal Sapogenin in Costus speciosus Rhizomes. Nah, dapat diperoleh kesimpulan bahwa rimpang speciosus itu positif mengandung senyawa diosgenin yang dibuktikan dengan beberapa uji, yaitu ada uji identifikasi, pemurnian, dan juga karakteristik. Nah, yang pertama yaitu untuk uji identifikasi dengan tes Lieberman-Buchardat itu diperoleh hasil hijau tua positif mengandung steroid. Kemudian yang kedua yaitu pada pemurnian dengan rekristalisasi diperoleh kristal berwarna putih berbentuk jarum yang menunjukkan positif mengandung diosgenin. Yang ketiga yaitu adalah hasil karakteristik dengan menggunakan spektroskopi IR atau infrared, itu memberikan hasil spektrum yang menunjukkan diosgenin, yaitu pada spektrum 3453 merupakan gugus OH, spektrum 2853 merupakan peregangan CH, kemudian pada spektrum 1458 merupakan tekukan CH, pada spektrum 980 merupakan vinil ikatan ganda, dan yang terakhir itulah spektrum 875 merupakan peregangan dari COC. Kemudian yang keempat yaitu hasil analisis ekstrak dengan menggunakan KLT
PKT juga memberikan hasil positif di mana terbentuk bercak dengan berwarna hijau yang sama dengan larutan standar yang digunakan. Demikianlah kesimpulan yang kelompok kami peroleh dari praktikum mengenai isolasi diosgenin dari Costus speciosus. Berikut adalah daftar pustaka ataupun sumber yang kelompok kami gunakan untuk membuat laporan dari praktikum isolasi diosgenin dari Rimpang ke Pacing. Makasih.